Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan kali ini kita akan bahas soal-soal tentang hubungan X dan Y. Hubungan X dan Y itu maksudnya gimana, Kak? Jadi maksudnya hubungan X dan Y itu biasanya gini, X lebih dari Y, X kurang dari Y, atau X sama dengan Y. Nah, ini tuh jenis soal yang cukup mudah dan cepet banget kerjainnya kalau kalian tahu triknya. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe channel aku biar kalian gak ketinggalan video-video lainnya. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Soal nomor 26, jika 36 adalah penjumlahan dari 2X dan 6Y, maka jadi gini ya, 2X ditambah 6Y sama dengan 36. Karena dia penjumlahan dari 2X dan Y. Hasilnya 36. Nah, ini bisa kita bagi dua semua ya. Kita bagi dua semua, jadinya 2X dibagi 2, hasilnya X, ditambah 6Y dibagi 2, hasilnya 3Y, sama dengan 36 dibagi 2, hasilnya 18. Jadi jawabannya yang mana? Yang A. Jadi ini bukan kita nentuin hubungan X dan Y, tapi kita cari hasil pastinya aja. Kita lanjut ke soal nomor 27. Jika X plus Y sama dengan 11, dan X kali Y sama dengan 10, maka ingat ya, sifat persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X plus Y dikuadratin dikurangi 2X Y. X plus Y-nya berapa? 11. Berarti ini bisa kita masukin 11 kuadrat dikurangi min 2XY-nya 2 kali 10. Berarti hasilnya 11 kuadrat adalah 121 dikurangi 20. Hasilnya berapa? 101. Nah, tapi ini pilihan jawabannya nggak ada yang X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 101. Jadi, jawabannya yang E ya. Tidak ada jawaban yang benar. Kak, tapi ini kan ketemu X tambah Y dikuadratinnya, hasilnya 121 nih, Kak. Itu kan lebih dari 55. Berarti jawabannya bisa aja yang B ya, Kak. Enggak juga. Kenapa? Karena hasil pastinya itu adalah 121. Walaupun 121 lebih dari 55, tapi kalau pernyataannya kayak gini, ini bisa jawabannya 56, 57, 58, bisa 121, bisa 1000, bisa 2 juta, dan seterusnya gitu. Jadi batasannya nggak ada. Sementara kita udah tahu pasti bahwa X plus Y kuadrat adalah 121. Kita lanjut ke nomor 28. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. Dan X kali Y sama dengan 5. Maka, ini soalnya masih sama banget dengan soal nomor 27 tadi. Jadi kalian kerjakan sebagai latihan soal mandiri kalian. Jawabannya jangan lupa kalian tulis di kolom komentar supaya kalian bisa sharing-sharing dengan yang lain. Jawabannya yang mana? Kita lanjut ke soal nomor 29. Jika X sama dengan 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat min 2 dan Y sama dengan 3 pangkat min 3 dibagi 2 pangkat 1, maka kita tulis dulu X sama dengan 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat min 2. 2 pangkat 2 bisa kita cari ya, jadi hasilnya 4 dibagi 3 pangkat min 2. Ini jadi 1/3 pangkat 2. Ingat kalau pangkat negatif itu jadinya 1/. Negatifnya hilang, pangkatnya tetap ada ya. Berarti ini bisa kita ubah jadi 4. Yang ini kita tulis gini aja, bagi 1/3 pangkat 2. Jadi 4, kalau bentuk pembagian harus kita ubah jadi apa? Perkalian. Ininya kita tuker, 3 pangkat 2. Hasilnya berapa? 4 kali 9 sama dengan 36. Yang Y. Y sama dengan 3 pangkat min 3 dibagi 2 pangkat 1. Hasilnya, ingat kalau pangkatnya negatif berarti harus kita ubah jadi 1/3. Pangkatnya tetap 3 pangkat 3. Kita tulis baginya gini aja ya, bagi 2. Sama dengan 1/3 pangkat 3 berapa? 27 dikali. Ini kan 2/1, kalau kita tukar jadi 1/2. Ini hasilnya 1/sekian. Berarti udah jelas banget kelihatan bahwa X lebih besar daripada Y, karena Y-nya 1/. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 30.
Jika 3x minus y sama dengan 13, dan x kali y pangkat min 1 sama dengan 2, maka berarti ini kita tulis 3x min y sama dengan 13, sementara x kali y pangkat min 1 sama dengan 2. Ingat, kalau pangkat minus harus 1 per. Jadi x dikali 1 per y sama dengan 2. Kita kali jadi x per y sama dengan 2. Y-nya kita pindah ke sini dari pembagian jadi perkalian. Jadi x sama dengan 2y. Kita masukin substitusi ke sini. X-nya kita ganti. Jadi 3 kali 2y. X-nya kita ganti ya. Minus y sama dengan 13. 3 kali 2 berapa? 6y minus y sama dengan 13. 6 dikurang 1, 5y sama dengan 13. Berarti y-nya berapa? 13, 5 dipindah ke sini jadi bagi-bagian. 13 per 5. Y-nya udah ketemu, kita substitusi lagi Y-nya ke sini. Jadi 3x dikurangi. Y-nya udah ketemu ya, 13 per 5 sama dengan 13. 13 per 5 itu kira-kira berapa ya? Kira-kira 2 koma ya. Kenapa? Karena 10 dibagi 5 itu hasilnya 2. Sementara ini nggak nyampe 15. Berarti 2, sekian. Berarti ini bisa kita tulis 3x min 2 sama dengan 13. 3x, 2-nya kita pindah, berarti 13 ditambah 2. Berarti ini hasilnya 3x sama dengan 15. X-nya berapa? 15 per 3 hasilnya. Sementara yang Y ini cuma 2 koma. Berarti hubungannya X lebih besar daripada Y. Jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 31. Jika akar dari akar 16 sama dengan X, X plus Y sama dengan 4, maka kita cari dulu X-nya. Akar dari akar 16 sama dengan X. Kita cari dulu yang bagian dalam ini. Berarti akar 16 berapa? 4 ya, sama dengan X. Sekarang tinggal cari akar 4. Bilangan berapa yang dikuadratin hasilnya 4? 2. 2 sama dengan X. Nah, kemudian X ditambah Y sama dengan 4. X-nya kita masukin aja ke sini. Berarti 2 ditambah Y sama dengan 4. Y sama dengan 4, kalau 2 kita pindahin jadinya apa? Negatif. Negatif 2. Y sama dengan 4 kurang 2, 2. Y-nya 2, X-nya 2. Berarti X sama dengan Y. Kita lanjut ke soal nomor 32. Jika X sama dengan 5 akar 9 dan Y sama dengan 3 akar 25. Akar 9 berapa sih? Bilangan berapa yang dikuadratin hasilnya 9? Udah pasti 3 ya. Jadi 5 kali 3 sama dengan 15. Kalau yang ini yang Y, 3 dikali berapa nih akar 25? Bilangan berapa yang dikuadratin hasilnya 25? 5 kali 5 ya, berarti hasilnya 5. 3 kali 5 juga 15. Berarti hubungan X dan Y sama dengan. Jadi jawabannya yang C, X sama dengan Y. Kita lanjut ke soal nomor 33. Jika X sama dengan 261 dibagi 3, dan Y sama dengan 261 ditambah 261 dibagi 3, maka ini udah kelihatan banget nih dari soalnya. Ini kan 261-nya sama. Kita coret aja. X-nya tinggal sisa berapa? 1. Sementara Y-nya masih punya 261. Jadi Y pasti lebih besar daripada X. Kenapa? Karena Y punya 261 lagi nih depannya. Berarti mana jawabannya? Yang D. Ingat tandanya mulutnya ini menghadap ke yang lebih besar. Kita lanjut ke soal nomor 34. 2x dikurang 2 kurang dari 3. 2y dikurangi 5 lebih dari 3. Kita tulis satu-satu, jadi 2x min 2 kurang dari 3. Kita pindahin min 2-nya ke sini. Kalau dipindahin jadi apa? Positif. 2x kurang dari 3 plus 2. 2x kurang dari berapa? 5. X kurang dari 5, kalau 2 dipindahin ke sini jadinya apa? Bagi. Jadi hasilnya X kurang dari 5 per 2. Kita cari yang Y-nya, 2Y min 5 lebih dari 3.
5 kita pindah ruas jadi positif ya. 2Y lebih dari 3 plus 5. 2Y lebih dari 3 ditambah 5 berapa? 8. Berarti Y lebih dari 8. Kalau 2 dipindahin jadi pembagian, 8 per 2 ya. Y lebih dari 4. X kurang dari 5 per 2. Berarti X-nya 5 per 2 kan 2,5 ya. Berarti X-nya kurang dari 2,5. Berarti X-nya itu sama dengan 1, 0, min 1, dan seterusnya. Sementara Y lebih dari 4. Berarti anggota Y-nya adalah 5, 6, 7, 8. Yang lebih dari 4 pokoknya. Berarti jawabannya yang mana? Udah kelihatan banget ya bahwa Y ini lebih besar daripada X. Jawabannya yang mana? Yang D. Ingat, kalau mulutnya menghadap ke Y, berarti Y-nya lebih besar. Kita lanjut ke soal nomor 35. Jika X sama dengan 1 per 18 dan Y sama dengan 18%, maka kita tulis dulu X sama dengan 1 per 18, Y sama dengan 18% adalah per 100 ya. Nah, ini kita buat penyebutnya sama. Ini bisa kita kali 100 per 100 kan? Sama aja kali 1, 100 per 100 kan kali 1, berarti sama aja nilainya dengan 1 per 18. Tinggal kita kaliin aja, 1 kali 100 adalah 100 dibagi 18 kali 100, 1800. Sementara yang bawah, ini kita kali 18 dan 18. Biar yang bawahnya tetap ketemu hasilnya 1800 juga. 18 kali 18 hasilnya adalah 324. Dibagi 100 kali 18, 1800 juga. Penyebutnya udah sama, tinggal kita lihat pembilangnya. Mana yang lebih besar? Pembilang yang lebih besar adalah Y. Berarti Y lebih besar daripada X. Berarti arahnya atau mulutnya ini ke Y. Yang mana yang mulutnya ke Y? Yang D. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika X sama dengan minus 2 pangkat 6 dan Y sama dengan 2 pangkat 6, maka ingat ini minusnya di luar. Kalau minusnya di luar, artinya hasilnya pasti negatif. Berarti X-nya negatif, sementara Y-nya udah pasti positif ya. Karena nggak ada minusnya sama sekali. Berarti jawabannya Y lebih besar daripada X. Yang mana yang jawabannya Y lebih besar daripada X? Yang mulutnya ke arah Y. Jawabannya yang D. Gampang banget ya soal nomor 36, kita lihat nggak perlu kita hitung aja, kita udah dapet jawabannya. Jadi gitu, untuk hubungan X dan Y ini nggak perlu kita cari hasilnya sampai ketemu, tapi kita bisa lihat dengan logika matematika kita. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika sudut dalam segitiga adalah X, 2X, dan 3X. Ingat, sudut dalam segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat. Berarti X ditambah 2X ditambah 3X, hasilnya berapa? 180 derajat. Kalau nggak ada konstantanya di sini 1 ya. Berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 berapa hasilnya? 6X sama dengan 180 derajat. X-nya berapa? 180 derajat, 6-nya kita pindahin jadi bagi 6. X sama dengan 18 bagi 6, 3. Tambah 0, 1, 30 derajat. Dan Y-nya 30 derajat juga. Berarti hasilnya adalah X sama dengan Y. Kita lanjut ke soal nomor 38. Soal nomor 38, X sama dengan minus 3 pangkat 7. Sementara Y-nya sama dengan minus 3 pangkat 7. Yang X hasilnya udah pasti negatif. Negatif dari apa? Dari 3 pangkat 7. Sementara yang Y hasilnya positif atau negatif ya? Kita tulis ya, jadi minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3 sampai 7 kali. Nah, udah 7 kali nih. Minus 3 kali minus 3. Minus kali minus hasilnya positif. Yang ini minus kali minus hasilnya positif. Yang ini minus kali minus hasilnya positif. Berarti ini kalau dikaliin hasilnya semuanya positif. Tapi ada satu nih nyelip negatif. Berarti plus dikali minus, ini hasilnya pasti negatif. Jadi yang Y juga hasilnya negatif 3 pangkat 7.
Sama-sama negatif hasilnya berarti hubungannya gimana? Sama dengan. Jawabannya yang C, X sama dengan Y. Itu tadi soal-soal tentang hubungan X dan Y. Gimana? Soalnya cukup gampang kan dan cukup mudah diikuti. Sebenarnya soal hubungan X dan Y ini lebih ditekankan untuk logika matematika kita. Jadi kita nggak perlu cari hasilnya sampai ketemu, cuman pakai logika matematika aja kita bisa ketemu jawabannya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe channel aku, karena aku masih banyak banget tips-tips dan soal-soal lainnya tentang persiapan SKD CPNS maupun kedinasan. Kalian juga bisa lihat video-video aku lainnya, banyak banget di channel aku. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa!